Prodia Podcast. Well. Wellness Lifestyle. Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di Prodia Expert Talks dengan saya Giani Yosefin, dan kali ini kita akan membahas mengenai topik How to Deal with Lupus. Seperti yang kita ketahui bahwa lupus merupakan salah satu penyakit autoimun, yaitu penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel tubuh sendiri. Nah, gejalanya pun yang terjadi bermacam-macam dan biasanya tidak spesifik, juga dapat menyerupai dari gejala penyakit lain. Nah, maka dari itu untuk penyakit-penyakit autoimun ini memang alangkah lebih baiknya jika diketahui sedini mungkin gitu, dan sehingga nanti untuk perkembangan penyakitnya dapat dikontrol secara optimal dan juga dapat menghindari adanya komorbiditas dan juga komplikasi terhadap penyakit lainnya. Nah, kebetulan di studio kita sudah kedatangan tamu yang expert mengenai autoimun, khususnya lupus, yaitu Dokter Cantik yang merupakan salah satu dokter konsultan reumatologi, Dokter Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat pagi, Dok. Pagi Mbak Gia. Ya, apa kabar, Dok? Kabarnya hari ini? Baik, sehat. Gimana kabarnya teman-teman Prodia? Alhamdulillah kami juga sehat di sini. Terima kasih ya, Dok, atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio kita dan sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi ini terkait lupus. Nah, jadi bahasan kita hari ini adalah judulnya How to Deal with Lupus, Dok. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit nih, Dok, terkait lupus itu apa sih, autoimun itu apa. Nah, mungkin sekarang dari penjelasannya yang lebih jelas lagi mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Sandra. Silahkan, Dok. Ya, baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia. Jadi lupus ini merupakan salah satu jenis penyakit autoimun. Nah, sebenarnya penyakit autoimun ini sangat banyak sekali, ada lebih dari 100 jenis dan lupus ini hanya salah satunya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem imun ini salah bekerja, ya. Jadi seharusnya sistem imun ini kerjanya adalah untuk melindungi tubuh kita apabila ada bakteri atau virus yang masuk, kita tidak menjadi sakit. Tapi kondisi autoimun ini malah sebaliknya. Jadi sistem imun tidak mengenali tubuh kita sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tapi mengenalinya sebagai suatu benda asing. Sehingga nanti akan timbul yang namanya autoantibody, di mana autoantibody ini malah akan menyerang sel tubuh yang normal, sehingga nanti bisa terjadi kerusakan jaringan tubuh. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud dengan autoimun. Baik, jadi begitu ya, Dok. Nah, terkait autoimun ini sendiri, kalau pencetusnya itu apa ya, Dok? Atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autoimun itu apa saja? Ya, baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia. Jadi sebenarnya penyebab autoimun ini belum diketahui hingga saat ini. Jadi tidak ada suatu penyebab yang pasti. Namun ada banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan mengapa terjadi autoimun. Ya, teori yang paling penting adalah teori genetik yang pertama, ya. Jadi seseorang yang terkena autoimun ini memiliki suatu kepekaan genetik, jadi kecenderungan genetik. Nah, memang gen ini bukan suatu gen tunggal, tapi poligen, jadi banyak gen yang terlibat. Nah, apakah cukup hanya dengan suatu gen saja dan timbul penyakit autoimun? Nah, ternyata tidak. Untuk timbul suatu penyakit autoimun ada juga faktor pencetus dari lingkungan. Jadi ada sesuatu yang mencetuskan pada seseorang yang punya kepekaan genetik ini. Nah, apa yang mencetuskan ini ada banyak sekali, di antaranya adalah infeksi virus dan bakteri, kemudian bahan kimia yang seperti silika atau bahan kimia yang lain. Nah, ada juga faktor-faktor yang lain. Misalnya merokok, kemudian hormonal, sinar matahari. Nah, ini faktor yang mungkin berperan. Baik, nah kebetulan, Dok, barusan kan disinggung ya terkait faktor genetik. Saat ini di Prodia sendiri kami sudah menyediakan pemeriksaan untuk itu. Jadi ada suatu pemeriksaan yang namanya imun risk, itu merupakan pemeriksaan untuk melihat bagaimana risiko genetik seseorang terhadap penyakit dari yang terkait dengan sistem imun, termasuk lupus, Dok, di dalamnya. Gitu.
Nah, Ya, itu baik sekali ya, sangat baik sekali. Jadi kalau ada pemeriksaan seperti itu, paling tidak kita bisa mengetahui bahwa kita punya resiko secara genetik dan mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk memodifikasi. Misalnya kalau udah tahu beresiko secara genetik, faktor lingkungan yang lain ini kita bisa minimalkan. baik baik, terima kasih, Dok. Lalu selanjutnya nih, Dok, jika kita melihat dari segi populasi yang ada di dunia gitu ya, yang ada di sekitar kita. Nah, itu kira-kira siapa saja sih, Dok, yang memang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena autoimun, khususnya lupus? Ya, jadi kalau dikatakan penyakit autoimun ini dikatakan dominan pada wanita ya. Jadi sudah pasti jenis kelamin wanita ini yang lebih beresiko. Nah, kalau khusus kita berbicara pada lupus, nah lupus ini biasanya banyak menyerang wanita usia produktif. Jadi antara 15 tahun sampai dengan 40 tahun. Namun mungkin yang paling dominan antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, kalau berkaitan dengan faktor risiko yang lain, tentunya di sini juga genetik tadi ikut berperan juga. Dan ada faktor yang lain, misalnya obesitas. Nah, kegemukan juga cukup penting pada terjadinya autoimun. Oh, jadi ternyata selain gender dan faktor genetik, kegemukan juga berpengaruh ya, Dok, ya? Ya, betul sekali. Obesitas ini merupakan salah satu kondisi di mana terjadi peradangan atau inflamasi kronis, di mana ini juga dikatakan merupakan salah satu pencetus autoimun. Oke. Nah, Dok, lalu lupus ini sendiri, Dok, seberapa berbahaya sih dan bagaimana gejalanya gitu? Kalau misalkan sahabat Prodia pengen tahu nih gejala-gejalanya seperti apa? Ya, jadi lupus ini dikatakan salah satu penyakit rematik autoimun sistemik ya. Jadi sistemik nih maksudnya dia bisa menyerang seluruh organ tubuh kita. Ya, dari kepala, otak, kemudian kulit, ginjal, paru, jantung, semua bisa terdampak oleh lupus. Nah, memang dikatakan bahwa lupus ini merupakan suatu penyakit seribu wajah karena dia sifatnya gejalanya itu bisa sangat berbeda pada orang yang satu dengan orang yang lain dan cukup misterius sekali penyakit ini. Dan gejala awalnya kadang-kadang sama dengan kondisi-kondisi penyakit yang lain. Namun ada beberapa gejala yang sifatnya universal, maksudnya terdapat pada hampir semua pasien lupus. Nah, ini misalnya sakit sendi. Nah, sakit sendi ini merupakan salah satu gejala utama dari lupus. Kemudian ada gejala yang lain juga seperti rambut rontok, sariawan berulang. Kemudian mungkin yang paling terkenal adalah butterfly rash, jadi suatu kondisi kemerahan di pipi pada pasien lupus. Nah, itu adalah gejala-gejala yang bisa terlihat oleh kita. Nanti ada gejala-gejala yang lain yang akan kita bisa ketahui kalau dilakukan pemeriksaan laboratorium. Baik. Jadi memang terkadang itu beda-beda gitu ya. Bahkan mungkin ada dua pasien yang sama-sama lupus tapi berbeda gitu manifestasinya ya, Dok, ya? Betul, betul sekali. Tuh, jadi memang pemeriksaan laboratorium juga menjadi salah satu kunci yang penting gitu terkait dengan penyakit autoimun lupus ini. Nah, kemudian untuk penegakan diagnosisnya sendiri seperti apa ya, Dok, untuk lupus? Ya, jadi untuk penegakan diagnosis lupus ini tentunya dimulai dengan datangnya seorang pasien ke dokter. Jadi misalnya dokter mencurigai seorang pasien menyandang lupus berdasarkan gejala-gejalanya tadi. Misalnya kalau ada wanita muda dengan nyeri sendi, rambut rontok, sariawan berulang, ada bercak kulit dan dicurigai lupus, biasanya dokter tentunya akan melakukan selain dari wawancara tadi, akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi pasien dan kemudian akan meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang dalam hal ini yang penting adalah pemeriksaan laboratorium. Ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang biasa kita lakukan pada pasien lupus untuk menegakkan diagnosis lupus, diantaranya adalah tes ANA, anti-nuclear antibody. Dan kemudian yang lebih spesifik lagi, kalau memang kecurigaannya ke arah lupus adalah tes anti-dsDNA. Nah, ini tes yang kita biasa gunakan untuk menegakkan diagnosis lupus. Kemudian nanti setelah dapat hasilnya, dokter akan menyimpulkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan laboratorium yang lain, dan hasil ANA dan anti-dsDNA apakah pasien itu lupus atau tidak. Baik, betul sekali, Dok. Jadi saat ini di Prodia pun sudah menyediakan pemeriksaan ANA-IF maupun anti-dsDNA untuk sebagai screening dan juga
tes penunjang dari penegak diagnosis lupus. Nah, lalu dok, jika ketika pasien tersebut sudah terdiagnosis bahwa pasien adalah lupus, lalu langkah selanjutnya itu seperti apa dok? Ya, jadi pada saat sudah terdiagnosis sudah pasti kita akan melangkah kepada treatment atau pengobatan ya. Jadi pengobatan ini selalu dalam bidang medis terbagi atas dua, pengobatan dengan obat dan pengobatan tidak dengan obat. Jadi keduanya ini harus berjalan bersama-sama antara pengobatan dengan obat dan tidak dengan obat. Yang dimaksud dengan tidak dengan obat nanti adalah suatu perubahan lifestyle dalam hal ini. Nah, kalau pengobatan dengan obat saat ini sudah banyak obat yang tersedia dan sudah teruji secara ilmiah untuk menstabilkan kondisi lupus. Nah, obat-obat lupus ini misalnya adalah golongan steroid, kemudian ada yang disebut dengan golongan hidroksikloroquine atau obat anti malaria. Dan kemudian ada juga berbagai jenis obat imunosupresan seperti misalnya azathioprin, mycophenolate mofetil, siklofosfamid, masih banyak lagi jenis yang lain. Bahkan kalau tidak membaik dengan kondisi ini nanti ada tahapan obat yang lebih tinggi lagi, misalnya rituximab atau golongan agen biologik seperti belimumab. Jadi ini kalau pengobatan dari sisi obat-obat medis. Baik, berarti selain untuk mengobati dari lupus itu sendiri, dok, ada tidak pantangan atau misalnya jenis-jenis makanan yang nggak boleh dikonsumsi atau harus dikurangi gitu oleh pasien lupus? Ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam suatu pengobatan penyakit, terapi obat atau medikamentosa harus ditunjang oleh terapi non-medikamentosa atau lifestyle yang baik. Nah, dalam hal ini, kalau untuk lupus, yang paling penting adalah pasien lupus harus menghindari sinar matahari. Karena dikatakan bahwa sinar matahari ini bisa mencetuskan kondisi lupus. Nah, hal-hal yang lain tentunya pola hidup secara umum, seperti misalnya berolahraga teratur, kemudian mengendalikan stres. Nah, mengenai makanan ini adalah salah satu topik yang paling sering ditanyakan oleh penyandang autoimun termasuk oleh juga lupus. Nah, memang dikatakan bahwa belum ada suatu penelitian yang valid yang menunjukkan bahwa ada satu pola diet yang bisa berperan pada lupus. Namun, ada satu pola diet yang banyak diteliti pada penyandang rematik autoimun termasuk lupus. Nah, ini yang disebut dengan pola diet Mediterania. Jadi ini bisa diterapkan juga untuk kita semua. Jadi pola diet Mediterania ini adalah merupakan suatu pola diet yang mengutamakan bahan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian mengambil protein dari ikan, serta membatasi konsumsi daging merah, kemudian konsumsi gula tinggi ini harus dibatasi. Jadi ini adalah suatu pedoman yang sederhana tentang pola diet pada lupus. Baik dok, lalu apakah pasien yang sudah terdiagnosa tersebut bisa dinyatakan sembuh dari lupus atau tidak ya dok? Ya, kalau kita berbicara tentang penyakit lupus, ini adalah salah satu penyakit autoimun dan sebagian besar memang penyakit autoimun ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa distabilkan. Sekali lagi tidak bisa sembuh, namun bisa distabilkan. Jadi kondisi teman-teman ini bisa stabil, bisa membaik, bisa memiliki kualitas hidup yang baik dengan pengobatan yang tepat. Jadi harus dipantau secara berkala. Baik dok. Lalu tadi sudah dibahas juga ya dok, bahwa lupus ini dapat menyerang berbagai organ, bisa ke otak, bisa kemana gitu. Nah, bagaimanakah contoh dari kasus komplikasi dari lupus gitu misalnya, atau yang umum terjadi di pasien di Indonesia itu seperti apa dok? Ya, baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia. Jadi lupus ini merupakan penyakit autoimun sistemik, jadi dia bisa menyerang semua organ tubuh. Nah, tentunya kalau memang tidak mendapatkan penanganan yang baik, organ-organ tubuh ini bisa terdampak. Nah, ada dua kondisi yang paling sering terjadi pada lupus, yaitu adalah lupus ginjal dan lupus otak. Nah, ini mungkin yang paling sering terjadi. Nah, saya mengambil contoh salah satunya adalah lupus ginjal. Lupus ginjal ini adalah lupus yang menyerang pada organ ginjal.
Nah, gejalanya ini bervariasi sekali mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Nah, kondisi yang berat di sini tentunya yang dimaksud adalah gagal ginjal kronik. Nah, sebenarnya ini kita bisa lakukan deteksi dini untuk mencegah jangan sampai terjadi perburukan. Dan pemeriksaannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan urin rutin ini harus dilakukan secara berkala pada pasien lupus untuk melakukan deteksi dini lupus ginjal. Baik. Kemudian, terkait dengan komplikasi atau terkait dengan, pengontrolan, monitoring dari pasien, autoimun lupus itu biasanya dilakukan dalam, waktu berapa interval dan pemeriksaannya apa saja ya, Dok? Baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia, jadi untuk seorang penyandang lupus ini membutuhkan suatu monitoring secara berkala. Nah, seberapa sering monitoring ini harus dilakukan, ini harus dinilai secara individual. Jadi mungkin berbeda antara satu pasien dan pasien yang lain. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara berkala, yaitu misalnya pemeriksaan darah rutin, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, dan pemeriksaan urin tadi ini sangat penting dilakukan oleh seorang pasien lupus. Jadi sebenarnya dengan pemeriksaan urin sederhana ini kita bisa melihat misalnya ada kebocoran di urin yang disebut dengan proteinuria. Nah, ini merupakan salah satu tanda awal daripada lupus ginjal. Nah, pemantauan apalagi yang perlu kita lakukan? Tentu pemeriksaan yang sederhana seperti kolesterol dan gula darah itu juga harus dilakukan secara berkala. Karena kita ketahui bahwa lupus ini juga berisiko tinggi untuk terjadi gangguan kardiovaskuler ya. Dalam hal ini adalah stroke dan serangan jantung. Dan kemudian untuk spesifik ke arah pemantauan penyakit lupusnya ada pemeriksaan yang lebih spesifik yaitu misalnya pemeriksaan komplement C3C4 dan pemeriksaan anti dsDNA. Jadi dua pemeriksaan ini bisa dicek secara berkala untuk menilai aktivitas lupus teman-teman. Jadi pada lupus yang aktif biasanya anti dsDNA akan meningkat dan sebaliknya C3C4-nya akan turun. Nah, ini bisa dipantau berkala untuk melihat keberhasilan pengobatan kita. Baik. Wah, jadi memang harus dipantau secara berkala gitu ya, Dok, supaya tidak, berkembang menjadi penyakit yang lebih berat kondisinya atau menjadi komplikasi ke arah penyakit lain, misalnya tadi kardiovaskular ya, Dok? Betul, betul. Baik. Nah, lalu nih terkait pandemi COVID-19, Dok. Apakah individu dengan kondisi lupus ini bisa terkena infeksi dan seberapakah, tinggi risikonya dari pasien lupus terkena infeksi dari virus SARS-CoV atau virus corona ini? Ya, tentu saja seorang dengan lupus ini kan dikatakan sebagai salah satu penyakit autoimun. Jadi, orang dengan penyakit autoimun ini dikatakan merupakan suatu golongan orang dengan kondisi imunokompromis. Jadi, sistem imunnya ini tidak bekerja optimal dan salah satu efeknya adalah tentunya mudah terkena infeksi. Nah, kenapa mudah terkena infeksi? Oleh karena dua hal ini. Yang pertama, oleh karena dia penyakitnya itu sendiri, yaitu lupusnya itu sendiri. Dan yang kedua tentunya adalah karena obat-obat yang dikonsumsi. Jadi pasien lupus ini biasanya harus menggunakan obat imunosupresan, obat yang bermanfaat untuk mengendalikan penyakitnya. Namun ada beberapa efek samping yang mungkin timbul yang berkaitan dengan risiko infeksi. Jadi memang secara umum lupus ini mudah terkena infeksi. Walaupun secara penelitian ilmiah saat ini belum ada data yang valid tentang berapa jumlah pasien lupus yang terkena infeksi COVID-19 di masa pandemi ini. Baik. Wah, sudah lengkap sekali ya pemaparannya, Dok. Terima kasih banyak dan, mudah-mudahan sahabat Prodia juga yang menyaksikan bisa jadi lebih paham dan lebih aware juga terkait lupus dan bagaimana nih kita menghadapi lupus atau how to deal with lupus. Nah, untuk selanjutnya nih, kebetulan terkait lupus ini juga banyak sekali mitos, Dok. Mitos yang beredar di masyarakat. Nah, mumpung sekarang nih ada expertnya di sini bersama kita. Nah, saya di sini mau langsung klarifikasi ya, Dok ya, izin klarifikasi. Ada beberapa yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama, lupus hanya terjadi pada wanita, mitos atau fakta? Ya, mitos. Jadi memang lupus paling banyak terjadi pada wanita. Namun laki-laki pun bisa terkena lupus. Sekitar 10% pasien lupus adalah laki-laki. Jadi tetap laki-laki harus waspada juga.
Baik, kemudian yang kedua dok, penyakit lupus dapat menular, mitos atau fakta? Mitos. Jadi penyakit lupus ini bukan penyakit menular, teman-teman. Prodia tidak usah khawatir untuk berdekatan dengan pasien lupus. Kita tidak bisa terkena lupus hanya dengan berdekatan dengan pasien lupus. Sekali lagi, lupus tidak menular. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penyintas lupus tidak bisa hamil. Ya, ini mitos. Jadi, pasien dengan lupus bisa hamil, bisa mempunyai anak asal dipersiapkan dengan baik. Nah, teman-teman lupus yang berencana hamil, jangan lupa untuk komunikasi dengan dokternya untuk persiapan kehamilan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk kehamilan dengan lupus. Hal ini berkaitan dengan waktu yang tepat untuk hamil dan obat-obatan yang dikonsumsi. Baik dok, kemudian selanjutnya, penyakit lupus sama dengan AIDS atau kanker, mitos atau fakta? Mitos. Jadi ini merupakan suatu kondisi penyakit yang berbeda-beda ya. Jadi kalau lupus ini penyakit autoimun, AIDS merupakan infeksi virus, dan cancer ini berbeda lagi. Jadi masing-masing penyakit ini memiliki perbedaan dalam penyebabnya, namun memang sering disamakan oleh karena ada beberapa gejalanya yang saling tumpang tindih atau hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Baik, berarti tetap berbeda ya, ketiga-tiganya itu berbeda. Lalu yang terakhir dok, penyakit autoimun dapat menyebabkan kematian, mitos atau fakta? Ya, ini suatu fakta memang ya. Jadi suatu penyakit autoimun terutama yang terlambat terdiagnosis atau yang tidak mendapatkan penanganan yang baik bisa menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh dan tentunya bisa menyebabkan kematian. Baik dok, wah terima kasih banyak dokter Sandra atas sharing ilmunya hari ini. Saya jadi lebih paham terkait lupus ya, autoimun juga. Mudah-mudahan sahabat Prodia juga yang menyaksikan bisa menjadi lebih paham. Dan semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Lalu nih dok, untuk terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan khusus dari dokter terkait untuk teman-teman Odapus yang menyaksikan. Silahkan dok pesan-pesannya. Baik Mbak Gia dan teman-teman Prodia, khususnya untuk sahabat Odapus di seluruh Indonesia. Nah, di masa pandemi ini saya mengingatkan untuk semua sahabat Odapus, yang pertama harus tetap memastikan supaya penyakitnya terkendali. Jadi teman-teman jangan putus obat, harus tetap kontrol ke dokter yang merawat. Kemudian tentunya kita ketahui bahwa di masa pandemi ini protokol kesehatan sangat penting. Jadi teman-teman nanti harus memperhatikan untuk jaga jarak, menggunakan masker yang benar. Dan yang ketiga, apabila teman-teman sudah mendapatkan izin dari dokter yang merawat untuk melakukan vaksinasi COVID-19, mari kita bersama-sama menyukseskan program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Dan yang terutama adalah tetap harus semangat, kendalikan penyakitnya, dan jangan pernah putus asa. Karena lupus itu bukan akhir dari segalanya. Baik, terima kasih banyak ya dok atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di sini dan juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Prodia yang ada di rumah dan juga yang menyaksikan. Baik, demikianlah podcast kita dengan Prodia Expert Talk hari ini dengan topik How to Deal with Lupus. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Giani Yosefin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay home, stay safe, dan stay healthy. Dadah!